Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, ketemu lagi di channel ini, channel yang akan memberikan berbagai hal atau berbagai informasi yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Bagi sahabat yang baru saja melihat channel ini, mohon dukungannya untuk memberikan subscribe, like, komentar yang positif, dan jangan lupa tonton video saya. Bersama saya Abdul Basit, insya Allah pasti bermanfaat. Oke sahabat semuanya, untuk sekarang yang akan diberikan informasinya adalah ada dua. Yang pertama yaitu tentang kejadian kecelakaan di tol Cikampek Jakarta, yaitu kilometer 58 yang kemarin waktu Lebaran ya. Avan saya Terios sama Grand Max. Dan hari ini sudah ada yang dikuburkan. Sebagian dari keluarga korban memilih untuk menjemput langsung jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seluruh ahli waris korban akan menerima santunan senilai 50 juta rupiah per orang dari Jasa Raharja. Seperti yang sudah kita tahu bahwa untuk sahabat-sahabat yang akan melakukan perjalanan atau yang kemarin adakan mudik, jalan mau mengendarai kendaraan bermotor atau kendaraan mobil atau kendaraan bis ya, yang memang untuk orang banyak, mohon dipersiapkan semuanya biar kendaraannya itu memang betul-betul sudah aman lah. Lebih enak lagi diservis dulu lah ya. Minimal untuk pribadi itu tidak akan ada kecelakaan yang tidak diinginkan, karena kalau kita membuat sebuah kesalahan di perjalanan, bisa jadi bukan hanya kita saja yang kena, tapi orang lain pun yang tidak tahu apa-apa akan kena akibatnya. Jadi mohon untuk sama-sama yuk jaga biar keamanan di perjalanan itu bagi semuanya bisa terlindungi dengan baik. Oke sahabat semuanya, yang kedua adalah ini tentang ini pendeta yang berkata bahwa tentang peribadatan, kalau di Islam katanya hanya 2,5%, kalau di Kristen itu 10%, yang disebut perpuluhan. Dan ini juga menjadi catatan bagi kita bahwa kalau memang pendeta ini tidak paham dengan ajaran suatu agama, lebih baik jangan ya. Dan ini saya sebutkan saja namanya, yaitu Pendeta Gilbert yang menyatakan yang tadi itu. Dan tadi pun saya melihat, ini nanti videonya dilihat ya. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pendeta Gilbert Lumoindong meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi akibat ceramahnya yang menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam. Permohonan maaf tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Senin 15 April 2024. Dilihat bahwa Pendeta Gilbert sudah mohon maaf karena memang kurang pahamannya tentang ajaran 2,5%,
dan hal-hal yang lainnya, yaitu tentang sedekah ya, hanya berbicara seperti itu. Namun yang saya pahami sih, yang pernah saya tahu, bahwa Pendeta Gilbert ini memang tidak apa, ini kayaknya pertama kali dia kayaknya kena hal yang seperti ini. Ini juga mungkin berlaku buat semua para pendakwah ya, baik agama manapun, lebih baik jangan menyinggung agama-agama yang lain lah ya. Walaupun saya melihat memang ada di YouTube itu atau kayaknya lebih ke di TikTok ya, itu ada yang memang pembahasannya itu bahkan lebih mendalam gitu, seperti itu. Tapi situ berpendapat ya, kalau memang semuanya ada bukti ya, ada bukti dan bukan asumsi, supaya aja gitu. Kalaupun ada orang tidak terima secara hukum, dijalani secara hukum gitu. Nah terus ada juga seorang pendeta yang belum lama kemarin meninggal, bukan pendeta apa, seorang praktisi agama juga ya dari Kristen yang kemarin juga meninggal, perempuan, itu juga ada saudaranya, yaitu dari suku ini dari keturunan Kainama, dan ada juga yang Islamnya. Yang Islam ini bilang, makanya kalau saya berpendapat mengenai ajaran tentang Kristen, saya tidak pernah berasumsi. Ini satu, memang untuk menghindari pertikaian antar keluarga. Yang kedua, jika kita berdebat atau berbicara kepada orang yang beda agama dengan asumsi, itu dikhawatirkan justru ketersinggungan secara pribadi, secara keseluruhan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, saya tetap mengambil prinsip bahwa apapun yang akan saya lakukan dalam membela agama Islam, dan saya khususnya berbicara tentang hal-hal yang beragama Kristen, saya harus berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan fakta-fakta, jangan hanya asumsi-asumsi yang justru akan berbahaya bagi semuanya. Ya, karena kalau sudah berasumsi, nanti ujung-ujungnya adalah hanya dendam-dendam pribadi, ya, murni pribadi, bukan karena sebuah profesionalisme. Oke, sahabat, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.